Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan terlebih dahulu tunduk kepala, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan memberkati segala aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah doa malam ini Tuhan. Terlebih dahulu kiranya Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami sepanjang hari ini yang tidak kami sengaja maupun kami sengaja, melalui setiap ucapan kami, melalui perbuatan kami yang tersimpan dalam hati dan pemikiran kami yang tidak menyenangkan hati sesama, terlebih tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan, layakkan kami. Kalau sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, biar pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami menyerahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan pujikan pujian nomor 337, Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku, Engkau Yesus. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Ku sembah Yesus kau Allahku, ku sembah dengan sepenuh hati, ku sembah Yesus kau Tuhanku. Tiada yang lain yang layak disembah. Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Ku sembah Yesus kau Allahku, ku sembah dengan sepenuh hati, ku sembah Yesus kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus permata
hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Engkau Yesus permata hatiku. Amin Yesus. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak ku sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Haleluya. 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 Haleluya.
Jamah hati kami, jamah lidah bibir kami Tuhan, jamah pemikiran kami, kuasai hidup kami Tuhan. Biar kami tertuju hanya padamu. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terpujilah namamu. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau Yesus. Hanya padamu pujian dan penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Penuhkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Engkau Yesus permata hatiku. Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku. Engkau Yesus harta dalam hidupku. Engkau Yesus segalanya bagiku. Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Kau ku sembah Yesus, Kau ku sembah Yesus, Kau Allahku. Kau ku sembah dengan sepenuh hati. Kau ku sembah Yesus, Kau Tuhanku. Tiada lain yang layak disembah. Tiada lain yang layak disembah. Mari kita satukan hati kita untuk kita menaikkan doa-doa syafaat. Kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi kota kita tercinta Lamongan. Kita doakan agar belas kasihan Tuhan tercurah atas bangsa dan kota kita. Untuk aparat pemerintah, para tenaga medis, para medis, aparat keamanan, kita doakan agar kiranya Tuhan memberikan hikmat marifat dan kebijaksanaan sehingga mereka semua dapat mengatur bangsa dan negara kita, juga kota kita tercinta Lamongan. Kita doakan juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan, memberkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mulai kanak-kanak sampai lanjut usia, program-program gereja,
Bahkan kiranya Tuhan terus memberkati sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini semakin maju dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Pada malam hari ini doa syafaat dipimpin oleh Bapak Gembala, dipersilahkan. Terima kasih Tuhan, Engkau sang pemelihara agung dalam kehidupan yang menuntun dan meletakkan konsep berpikir sesuai dengan firman-Mu, sehingga kami gereja-Mu dapat mengerti akan tugas-tugas dan kewajiban untuk menjaga nilai-nilai kekudusan, karena sebenarnya kekudusan kami adalah merupakan perangkat yang dapat dipakai untuk memohonkan bagi negeri dan bangsa ini supaya kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan pakai para pelayan-pelayan Tuhan tatkala mereka mulai menyadari sebagai umat yang ditebus Tuhan, biar menjaga nilai-nilai kekudusannya, agar sewaktu-waktu dapat dipakai untuk hal-hal mendoakan sifat darurat bagi apapun juga, agar yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang buntu jalan dibukakan jalan, yang kehilangan pekerjaan agar dapat penggantinya yang lebih baik, pekerjaan yang bisa mencukupi seluruh keluarga di dalam musim dan pandemi seperti ini. Tuhan, biarlah kami para pelayan-Mu dipenuhkan dengan tanggung jawab oleh pimpinan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami lakukan semuanya akan berjalan di atas kehendak dan rancangan Tuhan, sehingga apa yang menjadi bagian yang terkait kepada kami, baik kota, negara, dan bangsa, diperhatikan oleh Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk tiap-tiap ibadah, sesi 1, sesi 2, sesi 3, untuk anak-anak CM, sekolah minggu. Tuhan kembangkan, tumbuhkan semua dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari kendala kemunduran, baik secara fisik maupun secara roh. Tuhan, tata juga nanti untuk Natal, biar kiranya mereka semua tetap dalam semangat yang sama, hormat kasih yang sama kepada Tuhan, memberikan bagian kehidupan dengan sepenuhnya untuk Tuhan. Kuduskan kiranya Tuhan ruangan gereja-Mu, areal gereja-Mu, agar kiranya kecemerlangan kehadiran Tuhan itu nyata dapat dirasakan. Bapa yang baik, kami berprihatin terhadap kondisi negara dan bangsa ini. Kami berdoa, kami menceritakan, menyampaikan kepada Tuhan sebagai harapan kami. Teguhkan dan kuatkan para pejabat-pejabat negara ini, baik di pusat maupun di daerah, agar mereka bisa merenungkan, bekerja semaksimal mungkin, melakukan tindakan-tindakan untuk penyejahteraan, pengamanan, dan juga untuk membatasi gerak dari COVID-19 ini. Terlebih permohonan kami, lalukan segera dari kehidupan, dari keberadaan edarannya yang semakin luas radiusnya. Engkau bersihkan Tuhan, biar bangsa ini ada rasa takut yang menyengat di hati. Mereka tidak berdasarkan sekedar dan sebatas pada jasa-jasa akaliahnya, tetapi mereka tahu ada Tuhan yang tetap memegang kendali dalam peredaran kehidupan manusia itu.
Oleh karena itu Tuhan, tenangkan hati para pejabat kami, murnikan ibadah mereka di hadapan-Mu, datangkan rasa takut dan hormat kepadamu, agar dalam melakukan tugasnya yang adalah amanat dari Tuhan untuk mengatur negeri dan bangsa ini, mereka dengan rasa takut dan hormat kepadamu bisa menerima segala sesuatu dan menghadapkannya kepada Tuhan. Biar memperbanyak pertobatan, memperbanyak doa, memperbanyak perenungan tentang Tuhan, agar hidupnya tidak hanya berada di luar kehendak Tuhan, tetapi ada di dalam kehendak Tuhan. Bapa, biar sentuhlah mulai dari pusat sampai ke daerah. Jadikan mereka itu sebagai rekanan sekerja yang sehati, sejiwa untuk negeri dan bangsa ini. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, termasuk Kristen, Tuhan, satukan apa yang dipikirkan, diperjuangkan secara rohani dan jasmaninya, hanya mewujudkan kepada kesatuan negeri dan bangsa ini untuk menjadi negeri yang patuh taat kepada tatanan Tuhan, sehingga Allah melindungi supaya jangan kami terbuang seperti zaman Israel dahulu yang mengeraskan tengkuknya. Tuhan kasihani, bangsa ini telah banyak terluka dengan berbagai hal yang tidak dipertimbangkan. Ketokohan-ketokohan yang ada pada bangsa kami janganlah dipakai hanya untuk melanjutkan keangkara murkaannya lewat perkataan, tindakan, bahkan lewat hal-hal yang bersifat fitnah. Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau yang memegang peredaran tata kehidupan ini dan menatanya kembali. Sebagaimana hamba-Mu Nabi Musa yang Engkau berikan wahyu-wahyu dan berikan berbagai pertanda, Engkau bahkan bertegur sapa dengan hamba-Mu untuk menyampaikan melalui Israel tatanan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini. Demikian juga Tuhan, biar kami semuanya langsung, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami di pusat dan di daerah mendapatkan wahyu daripada-Mu. Engkau berbicara lewat mimpi, berbicara lewat penglihatan, bahkan Engkau berbicara yang keras agar dapat disadari tentang kebablasan-kebablasan yang pernah dilakukan dan sedang dilakukan, supaya mereka menghentikannya, sujud tersungkur di bawah kaki-Mu, memohonkan satu pengampunan bersama. Tuhan, kiranya hanya kuasa-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami yang bisa melanjutkannya. Di dalam hal ini kami percaya, Kristus sebagai juru selamat dunia, Engkau tidak mentegakan keberadaan keamburadulan kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini. Kami berdoa, kiranya Tuhan Engkau membersihkan hati-hati manusia semua dari segala bisikan-bisikan setan. Tuhan, terlebih Tuhan, kota kami yang tercinta di Lamongan ini, dalam menghadapi pilkada serentak nantinya, Tuhan, bersihkan hati-hati yang terlibat di dalam menangani baik langsung maupun tak langsung, agar kiranya hati ini berbenah diri, dibersihkan dari segala hal-hal, strategi, cara-cara yang tidak benar. Pilihkan kami pemimpin yang Tuhan pilih, supaya bisa membawa kesejahteraan bagi rakyat yang ada di Lamongan ini dan memberikan ketenangan, sehingga menjadi kontribusi bagi kehidupan berbangsa bernegara dalam radius yang lebih luas, yaitu negeri dan bangsa ini, agar kiranya Lamongan menjadi percontohan untuk dapat dilihat persatuannya, kesatuannya, kesungguhannya, dan juga kehidupan di dalam menyembah kepada-Mu.
Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kesemuanya. Biar kami para pelayan-pelayan-Mu yang mengasuh jemaat-Mu, kiranya Tuhan berikan kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Lindungi dimanapun kami berada, di dalam membawakan mereka, menyejukkan hati mereka. Kami ingin Tuhan dikukuhkan dalam firman-Mu untuk meneguhkan, menegaskan kehendak-Mu, supaya kami semuanya punya pegangan yang bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kembali dapat bersama-sama untuk beribadah di dalam wadah ibadah doa malam kita secara online. Dan tentu marilah saudara kita senantiasa untuk mengkoreksi kepada keberadaan diri dan hidup kita, agar dalam setiap kehidupan dan ibadah kita, tentu sebuah kehidupan dan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini kita sedang dipertontonkan di hadapan kita, ada banyak mereka-mereka yang berbicara, entah pemimpin, entah tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, namun dalam apa yang disampaikan seringkali tidak sesuai dengan apa yang menjadi sebuah kebenaran. Sehingga dampak yang dihasilkan dari apa yang diucapkan ini sungguh luar biasa. Kadang-kadang berdampak pada sisi-sisi yang negatif, yang merusak. Bahkan ini juga perlu diperhatikan agar kita sebagai bagian dari masyarakat ini, hendaklah dalam hidup kita memperhatikan bagaimana kita berbicara, bagaimana kita melakukan dalam kehidupan kita, agar sesuai bukan dengan hanya kepada aturan-aturan pemerintah, namun sesuai dengan apa yang menjadi kehendak daripada Tuhan. Bacaan kita malam hari ini ada di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat pertama sampai dengan yang ke-6 saya akan bacakan bagi kita semua. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Puji Tuhan. Di dalam bacaan kita memperhatikan tentang apa yang disampaikan oleh firman Tuhan.
tentang sebuah keberadaan sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Dituliskan dengan jelas tentang bagaimana kita sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita telah beroleh anugerah di dalam keselamatan hidup kita. Sebab semua yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup yang kekal. Kemarin sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dalam ibadah raya, mulai dari pagi, jam pertama, kedua, dan ketiga, bagaimana ditegaskan oleh firman Allah tentang Yesus bagi hidup kita. Yesus di dalam hidup kita yang menyelamatkan kita, namun juga seringkali dibutuhkan sebuah kesadaran dalam hidup. Bagaimana kita menempatkan Yesus dalam hidup ini? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau sebagai yang lain? Sebagai sesembahan atau hanya sebagai pelengkap saja? Bahkan yang mengerikan adalah bagaimana seringkali kita bersikap di dalam Tuhan atau kepada Tuhan, hanya menempatkan Tuhan sebagai hamba kita, pesuruh kita untuk memenuhkan ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal Yesus bagi kita adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat dan kekasih kita. Kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita mengimani ini bahwa kasih anugerah Tuhan, kuasa dari darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Bahkan bukan hanya dosa kita saja, tapi seluruh dunia, artinya siapa saja mereka yang percaya kepada Yesus. Tetapi yang jadi persoalan adalah seringkali peringatan ini tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebab ada kebiasaan atau gaya hidup yang berdosa yang terus berjalan di dalam kehidupan manusia. Termasuk juga di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Di sementara dia percaya Yesus, menempatkan Yesus sebagai Tuhan, namun dalam praktek kehidupannya, dia masih hidup di dalam dosanya. Ada hal-hal yang dikerjakan. Oleh karena itu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan kepada Nikodemus. Dituliskan di sini dalam Yohanes pasal 3 ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Maka hendaklah hidup kita dipimpin dan dikuasai oleh roh. Dan janganlah pernah kita menyepelekan apa yang menjadi peringatan dari Tuhan. Seringkali kita merasa bahwa dosa kita telah diampuni, namun kita tidak menyadari tentang hal pentingnya untuk hidup di dalam kebenaran. Justru kita kembali hidup di dalam dosa, dalam daging.
perbuatan daging sudah nyata. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19 di situ dituliskan bagaimana perbuatan daging itu nyata. Dan seringkali itu yang dikerjakan. Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, bahkan ada perselisihan, ada iri hati, perseteruan, penyembahan berhala. Padahal mereka adalah orang-orang yang sudah ada dalam Tuhan. Namun mereka tidak memperhatikan dengan seksama peringatan ini, namun justru tetap menjadi sebuah gaya hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, Bapak Saudara, sebagai murid-murid Tuhan, marilah kita memperhatikan dalam hidup kita untuk benar-benar kita hidup sebagai murid-murid Tuhan. Yang pertama, kita perlu memperhatikan tentang esensi dari hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Esensi itu adalah inti, hakikat atau hal pokok. Oleh karena itu tadi dituliskan dalam ayat 3, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Hal pokok yang sesungguhnya Tuhan sampaikan kepada kita sebagai murid, maka yang paling sering kita dengarkan dan tentu kita renungkan, kita belajar terus dalam hidup kita untuk semakin mengerti tentang perintah Tuhan. Dalam Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Kata Yesus kepada semua, ya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini hal yang pokok yang harus dikerjakan sebagai murid-murid Tuhan. Tanda bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa yang menjadi perintah Tuhan? Mengikut aku, mengikut Tuhan. Menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap waktu. Sudahkah kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh pada apa yang menjadi esensi dari hidup sebagai murid Tuhan? Seringkali kita mengalami kesulitan, ya, untuk menyangkal diri. Kemarin sudah disampaikan, ketika kita percaya Yesus, berarti kita menerima sesuatu yang baru dan hal-hal lama yang ada pada kita, yang itu bisa kita dapatkan lewat mungkin budaya, lewat kelahiran kita, lewat pendidikan kita, hal-hal yang apapun itu digeser oleh pengenalan kita kepada Tuhan. Dan seringkali kita tidak mampu, sehingga ada banyak ledakan-ledakan dalam hidup kita. Sesungguhnya ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka iman, percaya kita kepada Tuhan menjadikan kita, dikatakan, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah tidak lagi dipakai dalam hidup kita. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan dalam kesetiaan.
Ini yang menjadi sebuah hakikat penting dalam kehidupan kita sebagai murid-murid. Sebab jika tidak demikian, artinya kalau kita tidak melakukan itu, dikatakan kita adalah seorang pendusta. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Jadi tidak cukup tahu, saudara. Artinya hanya tahu, tetapi betul-betul mengalami. Ini ada suatu peristiwa yang dirasakan. Bahkan paham, mengerti, artinya dipikirkan, menjadi sebuah pengetahuan dan tidak cukup itu, tentu dikerjakan dalam hidupnya. Jadi tidak hanya cukup untuk hanya mengerti, tapi melakukan di dalam seluruh kehidupan kita. Ini tuntutan Tuhan bagi kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia, menuruti perintah-perintahnya. Tetapi barang siapa tidak menurutinya, berarti ia seorang pendusta dan dikatakan di dalamnya tidak ada kebenaran. Mari kita belajar dengan sungguh-sungguh untuk semakin mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Semakin mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Sesungguhnya hakikat dalam hidup percaya kepada Yesus, yaitu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Tuhan sampai kepada akhir. Bapak Ibu Saudara, lalu yang kedua, bukan saja pada hakikat atau inti atau hal pokok hidup dalam Yesus yang perlu diperhatikan, namun juga entitasnya atau wujudnya seperti apa dalam hidup mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang kelima dituliskan demikian, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wujud dari hidup mengasihi Tuhan itu seperti apa? Maka kita bisa mengambil satu contoh yang disampaikan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ini entitas hidup dalam Tuhan sebagai murid Tuhan, wujud yang nyata yang harus kita kerjakan sebagai murid Tuhan seperti apa? 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-19 dan 20 dituliskan demikian, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Ya, jelas bahwa Tuhanlah yang mengasihi kita, menganugerahi kita dengan banyak kemurahan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kasih Allah yang ada pada kita itu mesti diwujudkan. Entitas dalam kasih kita kepada Tuhan sebagai murid-murid Tuhan, hidup dalam Yesus, maka dikatakan oleh firman Allah, mengasihi Allah dengan segenap hati,
jiwa, kekuatan, akal budi kita. Tentu dalam wujud yang nyata, setia beribadah. Ini harus sudah. Ya, minggu itu wajib hukumnya sudah. Bagaimanapun harus diusahakan. Sebab memang itu kesempatan kita bersama untuk beribadah. Ada sembahyang atau ibadah doa seperti malam hari ini. Meskipun masih secara online. Bapak Ibu di rumah, kami di gereja. Satu saat tentu kita bersama-sama kembali di gereja. Itu wujud dari kasih kita sebagai anak-anak Tuhan. Mengasihi Allah. Lalu yang kedua jangan dilupakan tentang mengasihi sesama. Sebagaimana kita mengasihi diri kita. Oleh karena itu dengan jelas memang dituliskan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kasih Allah nyata bagi setiap kita. Oleh karena itu, jikalau seseorang mengatakan mengasihi Allah, tapi masih membenci saudaranya, artinya di hatinya itu masih ada kebencian, mungkin dendam, kemarahan. Ya. Dikatakan meskipun masih dalam pemikiran, itu sudah berdosa. Apalagi kalau sudah diwujudkan dalam sebuah tindakan. Juga sama, itu adalah sebuah dosa. Ketika seorang mengatakan aku mengasihi Allah tapi membenci saudaranya, firman Tuhan mengatakan dengan tegas dia adalah pendusta. Dan dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Artinya bahwa seringkali kita menuntut sesuatu yang kelihatan, yang nyata. Maka mengasihi sesuatu yang di depan kita, contohnya saudara, maka itu menjadi sebuah bukti untuk kita lebih mudah mengasihi Tuhan yang tidak kita lihat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa entitas hidup sebagai murid Yesus adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebab jikalau tidak demikian, tadi dikatakan bahwa ia adalah pendusta. Dan ayat 6 dituliskan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita telah beroleh anugerah dan kemurahan yang begitu besar. Iman dan pengharapan kita kepada Kristus menempatkan kita sebagai orang-orang yang dipilih, bahkan diberikan sebuah anugerah untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Namun hendaknya janganlah kita menjadi orang yang suka berbuat dosa, melakukan pelanggaran dosa. Dosa menjadi sebuah kebiasaan. Kita sudah ngerti tapi seringkali kita masih kerjakan. Jangan. Tetapi marilah kita hidup sungguh-sungguh di dalam sebuah kesadaran sebagai murid-murid Tuhan. Hakikat atau esensi dalam hidup sebagai murid Tuhan, tadi dikatakan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus dengan setia sampai akhir. Lalu yang kedua, entitas hidup dalam Yesus sebagai murid Yesus, wujud yang harus dinyatakan sebagai bagian kita, sebagai umat pilihan Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Penegasannya sungguh luar biasa. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dikatakan dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Marilah saudara dengan penuh kesadaran, hidup sebagai murid-murid Tuhan, hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, hidup di dalam sebuah kehidupan yang nyata, hidup sebagai murid Tuhan yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Dan hari-hari ini kita tetap dituntut dalam kehidupan kita, bukan saja hanya menikmati anugerah, menjadi umat pilihan, menjadi umat yang diberkati, disertai, namun juga ingat tentang tugas kita, tanggung jawab kita, untuk juga kita boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Ada tetangga kita, ada masyarakat di sekitar kita, bahkan lebih jauh ada bangsa kita, ada dunia ini. Mereka membutuhkan umat pilihan Tuhan yang dengan tugas dan tanggung jawabnya menjadi berkat bagi dunia ini. Tetaplah setia kepada Tuhan, tetaplah hidup dalam pimpinan Tuhan, dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Dia, ada di dalam Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan dalam ibadah doa malam kami hari ini. Ampuni segala keterbatasan kami ya Tuhan, agar kami boleh lebih lagi untuk bersungguh-sungguh di dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam Engkau. Kami memiliki sebuah kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Biar kami tidak masuk kepada sebuah kebiasaan dalam hidup yang melakukan dosa dan pelanggaran, namun kami sungguh-sungguh hidup melakukan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biar kami boleh senantiasa dalam hidup kami senantiasa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kami pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Tuhan dengan setia. Bahkan kami boleh juga mewujudkan kasih Tuhan yang ada pada kami dengan nyata, yaitu mengasihi Tuhan dan lebih juga mengasihi sesama kami. Tuhan, penuhkan kami dengan sukacita Tuhan, penuhkan kami dalam pimpinan Roh Tuhan, sebab tanpa Roh-Mu, tanpa kuasa-Mu, kami tidak mampu Tuhan. Namun bersama dengan Tuhan, kami mau terus melakukan apa menjadi kehendak Tuhan. Memberkati kami bersama di kesempatan malam hari ini, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Kami kembalikan puji, hormat, kebesaran dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengakhiri dalam ibadah doa malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah doa kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti dalam ibadah doa malam hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah doa malam besok malam pukul 18.30 sampai dengan 19.30. Tuhan Yesus memberkati.